Katakanlah anaknya ikut kontestasi, boleh. Sudah terlanjur salah, oke. Secara legal diizinkan, boleh. Meskipun melanggar aturan, melanggar etika, melanggar norma, oke, fine. Tapi seharusnya Pak Jokowi tidak membabi buta mendukung anaknya dengan cara bagi-bagi bansos di Sleman, di Jogja, mengacungkan jari dari balik mobil RI1 dan sebagainya. Karena Pak Jokowi tidak seperti Pak Jokowi yang saya dukung di awal dulu, Pak Jokowi yang menjaga demokrasi, Pak Jokowi yang menjaga reformasi, Pak Jokowi yang taat terhadap konstitusi, tapi ternyata ketiga hal itu tidak dilakukan. Demokrasi dirusak, konstitusi dilanggar, roh dan kehormatan reformasi dilabrak. Itu yang membuat saya kecewa dan menyesal. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saya sedang merenung sebetulnya. Saya pertama kali mengenal sosok yang bernama Joko Widodo, atau kemudian saat Pilpres disebut Jokowi, itu pada saat beliau menjadi wali kota Solo. Karena pernah masuk di majalah Tempo sebagai pemimpin yang merakyat, katanya begitu. Saya jatuh hati dengan Jokowi. Kemudian di Solo 2 periode tidak tuntas menjabat sampai 2 periode, lalu ditarik ke Jakarta menjadi gubernur DKI Jakarta mengalahkan incumbent. Tidak tuntas juga, hanya 2 tahun, kemudian jadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Pada saat beliau menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden di awal tahun 2014-2019, hampir semua orang menganggap bahwa inilah sosok yang bisa menjaga Indonesia, menjaga demokrasi, menjaga roh reformasi, dan menjaga Indonesia agar tetap punya track record yang baik untuk melompat menjadi negara maju. Itu juga keyakinan saya. Tiba-tiba ada tragedi. Tragedi sebetulnya sudah lama, mulai akhir tahun 2019 saya sudah tahu pada saat beliau tiba-tiba mencalonkan atau menginginkan anak dan menantunya menjadi wali kota. Saya sempat kaget dan melawan saya. Bahkan waktu itu saya membuat tulisan panjang yang viral. Judulnya Jokowi ternyata sama saja. Karena saya kecewa. Kecewa karena Jokowi yang saya tahu, yang saya idolakan adalah yang mempunyai etika dan fatsun politik yang tinggi. Tidak haus kekuasaan. Mengapa beliau waktu itu kekeh ngotot mencalonkan anak dan menantunya yang belum mempunyai pengalaman apapun, masih green, masih hijau, menjadi pemimpin daerah, apalagi di Solo dan menantunya di Medan. Saya melawan, meskipun saya harus berseberangan dengan jokower yang lain, sahabat-sahabat saya yang mendukung Gibran dan Bobi Nasution waktu itu. Saya punya keteguhan melawan. Pada waktu ditanya, saya menjawab bahwa karena saya mengidolakan sahabat saya yang bernama Jokowi, sahabat Indonesia, inilah cara saya menjaga seorang sahabat agar tidak terjerumus dalam ambisi yang berlebihan. Saya tidak menginginkan Jokowi terpapar virus kerakusan akan kekuasaan. Itu intens saya pada waktu itu. Waktu berjalan, kita kena COVID-19.
bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia seolah terresetting, direset ulang oleh Tuhan untuk menjaga semua keseimbangan kehidupan. Banyak yang menjadi korban. Apapun teorinya, tapi faktanya banyak korban jiwa. Dan bagi saya ini adalah cara Tuhan untuk meriset dunia ini agar jauh lebih baik. Kemudian ada gerakan 3 periode. Jokowi menginginkan menjadi presiden untuk 3 periode. Ini melanggar konstitusi, karena konstitusi kita hanya diperbolehkan 2 periode. Di depan publik, Pak Jokowi kekeh seolah-olah bahwa yang memaksakan 3 periode itu adalah orang yang menjerumuskan dirinya, bahkan yang menampar dirinya. Katanya beliau waktu itu begitu. Saya waktu itu percaya bahwa Pak Jokowi memang tidak menginginkan. Apalagi ada lagi gerakan kemudian memperpanjang masa jabatan menjadi 3 tahun dengan alasan untuk merecovery masa yang hilang karena COVID. Saya pun menolak. Baik 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan saya menolak, karena bagi saya siklus jabatan, periodisasi jabatan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Itu perjuangan saya. Saya ingin menjaga konstitusi. Berkali-kali Pak Jokowi seolah-olah tidak menginginkan. Tapi konon katanya justru itu lahir dari keinginan Pak Jokowi sendiri. 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan. Meskipun ini belum terkonfirmasi informasi ini, tapi berkembang liar bahwa Pak Jokowi menginginkan itu. Waktu itu saya masih mencoba untuk membela Pak Jokowi. Namun pada saat 2023 ada geliat, ada indikasi kuat bahwa Pak Jokowi ingin menggolkan anaknya menjadi calon wakil presiden. Saya mulai bertanya-tanya. Meskipun sebagian teman saya denial, menyangkal, nggak mungkin Pak Jokowi seperti itu. Tapi akhirnya saya menduga ini tidak mungkin tanpa approval dari Pak Jokowi untuk memunculkan nama Gibran dari Cawapres. Akhirnya cerita terus berganti sampai akhirnya terbukti bahwa Pak Jokowi bermanuver untuk menggolkan anaknya menjadi Cawapres melalui drama MK, yang ternyata keputusan MK nomor 90 itu lahir dari keputusan yang merupakan pelanggaran berat, cacat etika dan moral. Bahkan majalah Tempo mengatakan bahwa dengan dipakainya keputusan MK nomor 90 tahun 2023 ini, Gibran itu adalah anak haram konstitusi. Saya mungkin orang yang paling awal mengecam Pak Jokowi sebagai the Godfather, yang cawe-cawe. Sebagian waktu itu termasuk teman-teman saya menyangkal, denial, karena mereka masih terpapar dengan mitos Pak Jokowi orang baik. Tidak mungkin Pak Jokowi menghancurkan diri sendiri. Tapi ternyata sampai sekarang apa yang terjadi? Pak Jokowi menunjukkan wajah aslinya. Pak Jokowi sudah tidak lagi mempunyai marwah untuk menjaga etika. Pak Jokowi sudah tidak mempunyai keinginan untuk tidak malu-malu. Bahkan secara terang benderang mendukung anaknya dan paslon 02 dengan cara apapun. Bahkan itu dilakukan statement bahwa presiden boleh kampanye, presiden boleh berpihak, itu di Pangkalan Halim Perdana Kusuma dengan didampingi oleh pejabat-pejabat militer yang ada waktu itu. Bagi saya ini sudah kebablasan. Belum lagi ada peristiwa-peristiwa yang menggelikan menurut saya.
Pak Jokowi dalam tanda kutip seolah-olah mengintili, membuntuti Pak Ganjar Pranowo kemanapun pergi. Bahkan tiba-tiba Pak Jokowi menjadi orang yang suka main bola, tarekam dengan orang-orang kampung main bola. Aneh bin ajaib. Pak Jokowi sudah menunjukkan wajah aslinya. Wajah yang menginginkan kekuasaan dalam kendali beliau. Ini yang terjadi. Sudah menabrak semua etika. Meskipun dalam aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diperbolehkan seorang presiden boleh berkampanye atau berpihak, tapi ada catatannya, harus cuti. Cutinya kepada siapa? Presiden mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Yang kedua, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tapi apa yang terjadi? Apa ya mungkin seorang presiden tidak menggunakan fasilitas negara? Karena presiden itu adalah jabatan yang melekat 24 jam, dijaga dengan pas pampres, tidur di istana, menggunakan kendaraan negara, dan semua ini dibiayai oleh APBN. Jujur saya merasa aneh dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Kenetralan seorang presiden itu sulit untuk diwujudkan dengan undang-undang ini dan agak sulit dalam eksekusinya. Apakah ya mungkin seorang presiden cuti kemudian dia kampanye untuk membela anaknya tanpa dijaga oleh pas pampres? Pas pampres itu dibiayai oleh negara. Apalagi kemarin di Solo Tigo dalam mobil kepresidenan ada jari dua mengacungkan begitu. Jadi ini benar-benar pelanggaran hukum menurut saya. Jadi kalau ada beberapa kelompok yang melaporkan Pak Jokowi ke Bawaslu atau di ranah yang lain bahwa beliau melanggar hukum, tidak salah. Memang salah bahwa seorang presiden berkampanye misalnya dalam tanda kutip menggunakan fasilitas negara, apalagi waktu itu beliau sedang melakukan kunjungan kerja resmi. Jadi Pak Jokowi sudah menabrak semua aturan itu. Dan di sisi lain saya tidak yakin Bawaslu mau berani menegur seorang Presiden Jokowi. Inilah Pak Jokowi yang sebenarnya ternyata. Jadi pengenalan saya Pak Jokowi mulai tahun 2010, 2012, 2014, 2019 itu ternyata Pak Jokowi sedang memakai topeng pencitraan diri. Wajah asli Pak Jokowi ya sekarang ini. Wajah yang sangat menghalalkan segala cara untuk memenangkan anaknya, meskipun itu menabrak etika, melanggar norma-norma kepatutan, norma-norma kepantasan, tapi dilakukan juga. Bahkan Pak Jokowi merendahkan martabat kepresidenan itu sendiri. Presiden itu bukan sekedar kepala pemerintahan, dia juga kepala negara. Artinya seharusnya seorang presiden mempunyai jiwa kenegarawanan yang kuat, mengayomi semua paslon. Katakanlah anaknya ikut kontestasi, boleh. Sudah terlanjur salah, oke. Secara legal diizinkan, boleh. Meskipun melanggar aturan, melanggar etika, melanggar norma, oke, fine. Tapi seharusnya Pak Jokowi tidak membabi buta mendukung anaknya dengan cara bagi-bagi bansos di Sleman, di Jogja, mengacungkan jari dari balik mobil RI1 dan sebagainya. Ini kritik saya sebagai rakyat. Saya punya hak untuk mengkritik presiden yang saya dukung, presiden yang saya pilih. Karena tidak sesuai dengan harapan. Karena menurut saya presiden sedang melanggar undang-undang. Undang-undang yang mana? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa seorang presiden kalau berkampanye sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara atau apapun yang melibatkan pembiayaan dari APBN, termasuk tidak boleh melibatkan TNI maupun Polri. Prakteknya impossible sebetulnya.
Karena ini undang-undang saya berharap ini direvisi. Karena aneh bin ajaib. Karena tidak mungkin seorang presiden tidak dijaga oleh pas pampres, kedatangan presiden tidak dikawal oleh polisi dan sebagainya. Sahabat Indonesia, yang ingin saya sampaikan adalah Pak Jokowi telah sukses memberikan ajaran mitos orang baik, dan ternyata Pak Jokowi membuka sendiri mitos itu, dan ternyata mitos itu tidak benar. Siapa yang membuktikan bahwa mitos itu tidak benar? Pak Jokowi sendiri. Karena cara-caranya terlalu kasar, sehingga rakyat dengan jelas bisa melihat keberpihakan seorang presiden ke arah mana. Mbok yaum Pak, menjaga marwah dan harkat martabat seorang presiden. Bansos itu bukan uang presiden, bansos itu uang negara. Mbok biarkan saja menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, RW, lurah, RT yang membagikan bansos. Mengapa harus presiden langsung? Untuk apa Pak Presiden membagi bansos keliling rakyat, kasih uang? Pencitraan untuk apa? Toh jabatan seorang Jokowi akan berakhir 8-9 bulan lagi. Selesai. Jabatan itu tidak langgeng. Siapapun dia, sekuat apapun dia, kalau Tuhan sudah menentukan, dia akan lengser juga. Pemimpin yang baik itu harus tahu persis kapan harus berhenti. Seharusnya Pak Jokowi berhenti pada saat kepuasan masyarakat di atas 90% berhenti. Pak Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang hebat. Tapi ternyata Pak Jokowi membuka topengnya sendiri, dan kita sekarang dengan jelas bisa menatap, melihat wajah asli Pak Jokowi yang seperti ini. Sayang sekali. Wajah yang penuh dengan keinginan untuk terus berkuasa. Wajah yang berpihak, wajah yang hanya sekedar menjadi politisi. Presiden itu bukan sekedar politisi biasa, harusnya beyond of politician. Presiden itu negarawan. Tapi Pak Jokowi tidak mau tahu. Mungkin melihat bahwa perolehan suara Pak Prabowo Gibran sudah mulai nyungsep, status stagnan, jadi Pak Jokowi turun tangan langsung. Jadi memang hebat, Pak Prabowo ini luar biasa enak sekali. Menurut catatan saya, Pak Ganjar Pranowo sudah jalan ke 200 lebih titik di seluruh Indonesia. Anies sekitar 171 titik. Pak Prabowo baru 69 titik. Yang lain gampang Pak Prabowo, karena dibantu Pak Jokowi yang keliling kemana-mana. Pakai biaya negara, karena beliau presiden. Bisa mengunjungi daerah kapanpun, dimanapun. Tapi sekali lagi, gitu-gitu, tapi jangan gitu-gitu amat. Gitu. Itu yang saya maksudkan. Saya menyayangkan. Mitos orang baik itu ternyata sekuat apapun dibuat ternyata tidak mudah untuk dipertahankan. Akhirnya tabir wajah aslinya terbuka lebar, dan rakyat sekarang bisa melihat seperti apa wajah asli Pak Jokowi. Ya sekarang ini yang kita lihat. Terima kasih sahabat Indonesia. Ini opini saya sebagai rakyat yang kecewa dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi jauh dari harapan saya. Karena Pak Jokowi tidak seperti Pak Jokowi yang saya dukung di awal dulu. Pak Jokowi yang menjaga demokrasi, Pak Jokowi yang menjaga reformasi, Pak Jokowi yang taat terhadap konstitusi, tapi ternyata ketiga hal itu tidak dilakukan. Demokrasi dirusak, konstitusi dilanggar, roh dan kehormatan reformasi dilabrak. Itu yang membuat saya kecewa dan menyesal. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi Eskama.